Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Kembali kita lanjutkan ulasan di hari ini bersama dengan Bapak Andri Zakaria Siregar selaku Head of Technical Analysis BNI Sekuritas. Dan untuk menjawab pertanyaan dari Anda yang sudah masuk juga melalui WhatsApp, langsung saja saya tanyakan ke Pak Andri. Pak Andri, ini ada yang bertanya dari Baus di Korea Selatan ternyata, menanyakan Garuda Indonesia sudah punya di Rp255. Dan jika kita lihat Garuda Indonesia juga hari ini naiknya cukup kencang, 10,42%. Apa yang bisa disampaikan terkait GIAA, Pak Andri? Yang pertama, GIAA mungkin dari isu holdingnya ya, isu holding dan juga ada pembelian dari pelaku pasar juga, ya juga rumor lagi banyak. Teknikal pun juga lebih mendukung ya, teknikal, positif. Memang ini the next-nya keras. Jadi saya pikir ini saham-saham BUMN ini yang kreatif telat lagging ya, terutama keras pun juga kita lihat 6 bulan ini naik 150%. Jadi juga ini Garuda yang baru naik 100%, saya pikir akan mengejar ketinggalan yang dialami oleh juga Krakatau Steel dan juga perbankan dan juga saham-saham BUMN lainnya yang disuntik oleh pemerintah. Jadi saya pikir wajar. Jadi normalnya sih antara 400-500 saya pikir bisa ya untuk menjamin ini dalam 1 bulan dan 1 sampai dengan Januari ya. Jadi artinya dari polanya pun sama, di sini pun weekly-nya juga bagus ya, divergent, momentumnya juga strong, teknikalnya juga net buy power-nya juga kuat dan tambah sentimennya bagus ya. Jadi bagusnya lagi kalau dia bisa closing minggu ini Jumat ini di atas 320, minggu depan akan terbang lagi sampai dengan Desember ini. Targetnya sih di sini kita lihat karena juga banyak gap-gap di atas sih. Jadi artinya gap-gapnya di sini antara di 400 dan juga ada di 470 ya, intraday gapnya. Jadi saya pikir ya, dengan adanya kombinasi dengan good news yang di isu holding dan juga dari net buy ke pelaku pasar dan juga dari teknikalnya, saya pikir ya wajar ya. Jadi meskipun 450 saya pikir masih harga normal ya, karena kalau kita lihat kinerja sebelumnya dari BRIS, ya, Kimia Farma, ya juga Krakatau Steel, ya perbankan juga yang suntik pemerintah rata-rata naiknya yang signifikan. Jadi saya pikir yang Garuda ya mendapatkan katalis yang paling terakhir. Ini juga bisa dimanfaatkan juga. Oke, beberapa katalis dari sejumlah aspek akhirnya menjadi pendukung penguatan harga saham GIAA. Tapi sekali lagi Pak Andri, level yang bisa dicermati oleh pemirsa untuk GIAA? Ya, sebenarnya biaya sendiri untuk technical breakout-nya sudah tembus ya 302 sampai 310. Jadi kalau sampai minggu ini closing data itu saya pikir masih akan naik juga, meskipun turun pun nggak masalah karena weekly-nya sudah tetap net buy. Jadi meskipun daily sudah mendekati overbought, tapi weekly-nya juga monthly-nya juga sudah net sell-nya sudah berkurang. Jadi artinya mayoritas market sekarang sudah lagi hold buy untuk Garuda. Jadi artinya tidak khawatir dengan sentimen yang ada ya. Pelaku pasar pun juga masih bagus, tambah juga sekarang isu-isu juga yang omnibus law dan juga cycle-nya pun juga indeks maupun yang belum dressing, saya pikir juga semuanya mayoritas positif ya. Cuman kalau kita make resikonya di 280 sampai 270 ya. Oke, resiko di 280 hingga 270. Sementara tadi level breakout yang bisa diperhatikan 320 begitu ya untuk Garuda Indonesia. Semoga juga bisa menjawab tadi pertanyaan dari Baus di Korea Selatan yang sudah punya Garuda Indonesia di portofolio investasinya. Baik, Pak Andri, kita ke pertanyaan lainnya. Ini yang juga sudah masuk ke kami di sore hari ini. Ada Pak Tony di Jakarta menanyakan dua saham, Excel, entry di 2.350, kemudian GGRM atau Gudang Garam, entry di 42.400. View dari Pak Andri, terutama dalam jangka waktu dekat seperti apa untuk kedua saham ini? Ya kalau Excel sebenarnya bagus ya, cuma kemarin agak delay naiknya dan juga underperform dibandingkan Telkom ya, karena kemarin baru di downgrade lah soalnya, dia masuk ke yang large cap, masuk ke yang indeks MSCI ya, ke small cap. Jadi saya pikir tidak masalah ya, karena tahun depan kita akan menghadapi, sudah mulai orang mengantisipasi untuk 5G. Jadi artinya makanya sekarang itu dan juga sektor infrastruktur pun Telkom pun harus sudah mulai bottoming. Jadi artinya untuk jangka pendek ini makanya wajar seperti kayak Telkom dan juga Excel ya, yang sudah naik sekitar 20% dalam seminggu ini, saya pikir juga masih bisa dimanfaatkan. Jadi target untuk medium term, saya sih untuk jangka pendek ini ya masih 2450 sampai 2580. Tapi kalau untuk yang medium term, target saya masih 28 sampai dengan 3100. Oke, tadi Excel menjadi target-target untuk Excel begitu ya, untuk medium term terutama. Sementara satu lagi GGRM, Pak Andri? GGRM masih, saya pikir masih untuk jangka pendek ini masih dalam range trading ya, 40.000, kita rekomendasi juga buy di sosial media juga, kemudian juga sampai juga tertingginya paling 45.000. Jadi kalau range breakoutnya, jadi kalau break di bawah 40, menuju 30.500. Jadi kalau dia break di atas 45.000, jam menuju 46 sampai 47.800. Jadi saya pikir ya stop lossnya murah. Jadi kalau kita beli sekarang 41-42.000, stop lossnya di bawah 39.700 ya untuk antisipasi. Jadi kalau tembus 45 kita bisa beli lagi, tambah posisi untuk mengantisipasi 47 sampai
47.800. Oke, itu sepertinya cukup lengkap level-level yang bisa menjadi saran bagi para pemirsa untuk gudang garam terutama pada pergerakan saham terutama di hari ini begitu ya. Pak Andri, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Sayang sekali waktu kita terbatas, padahal masih Terima banyak kasih. begitu yang bisa kita diskusikan. Ya. Kita jumpa di lain waktu, Pak Andri, sehat selalu. Oke, sama-sama. Ya pemirsa, demikian IDX Second Session Closing untuk hari ini. Semoga pembahasan yang kami hadirkan dapat menjadi tambahan informasi dan juga referensi untuk Anda. Dan kita akan jumpa esok hari di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Woyong, terima kasih. Sampai jumpa.